Alhamdulillah. Bu, hari ini saya ingin mewawancarai Ibu perihal pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan juga rujukan moral. Apakah Ibu hari ini ada waktu? Alhamdulillah ada. Ibu bisa saya mulai? Untuk yang pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus yang termasuk dilema etika ataupun kasus yang termasuk rujukan moral? Ibu tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun Ibu mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulannya akan menjadi bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun rujukan moral. Selama beberapa waktu Ibu menjabat di sekolah ini, pernahkah Ibu menemukan kasus yang mengandung dilema etika yang sama-sama memiliki kebajikan, nilai-nilai kebajikan? Salah seorang guru di sekolah Ibu, beliau sedang sakit dan harus menjalani operasi dan istirahat pasca operasi untuk beberapa waktu. Saat itu Ibu harus memutuskan memberi izin karena nilai pihak yang juga terpaksa harus meninggalkan kelasnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil pada saat itu untuk memecahkan kasus pada guru yang sakit tersebut? Yang pertama yaitu bermusyawarah bersama guru-guru yang lain, karena harus ada yang menggantikan posisi beliau di kelasnya. Selain itu juga berdiskusi dengan komite sekolah, orang tua siswa, dan Ibu bercurah kepada orang yang dipandang Ibu lebih kompeten untuk meminta pendapat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Bahwa setiap pengambilan keputusan untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang lebih luas, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ibu harus selalu mempertimbangkan kepentingan siswa maupun kepentingan guru, karena kedua-duanya harus seimbang. Jangan sampai keputusan yang diambil bisa merugikan salah satu pihak. Apakah Ibu kepala sekolah memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu kepala langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Nah, Ibu mengidentifikasi dulu kasus yang terjadi. Apabila kasus tersebut dituntut untuk segera diselesaikan dan tidak terlalu rumit, maka Ibu langsung selesaikan saat itu juga. Namun lain halnya dengan kasus yang begitu rumit dan perlu dimusyawarahkan, maka Ibu akan mengambil waktu untuk mempertimbangkan bahwa Lalu keputusan pada saat itu yang Ibu ambil terhadap permintaan cuti dari guru yang sakit seperti apa? ya. Nah, setelah
yang bersedia menggantikan guru yang sakit. Ya, guru yang sakit tersebut selama masa operasi dan pasca operasi. Kemudian ibu mengizinkan beliau untuk cuti. Namun ibu juga meminta surat keterangan dan izin dari dokter sebagai bentuk penguatan. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah ataupun membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kegiatan ini? Hubungan selama bermusyawarah dengan guru-guru dan komite menguatkan pengambilan keputusan yang dilakukan. Selain itu, ibu berkeinginan semakin sering menemukan kasus-kasus akan semakin membuka pandangan baru dan meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan. Lalu dari semua hal yang telah ibu sampaikan, apa kira-kira pembelajaran yang dapat ibu ambil dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan di ilmu etika tersebut? Bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas. Mungkin pertanyaan wawancara kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Ibu bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Jawaban-jawaban ibu sangat menginspirasi saya sekali. Terima kasih ibu sekali. Ya, sama-sama. Dan ibu harapkan Bu Erika selalu semangat dalam menjalankan program pendidikan calon guru penggerak, dan semoga Bu Erika sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi ingin meminta izin kepada ibu untuk melakukan wawancara perihal pengambilan keputusan yang ibu ambil selama ibu menjabat menjadi kepala sekolah. Apakah ini ibu hari ini ada waktu? Boleh saya mulai, Bu? Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu, Bu, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu. Apakah ibu pernah menemukan suatu kasus yang terkait dilema etika yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ibu pernah mendapati kasus tersebut. Ada dua pembimbing lomba, yaitu lomba PAI dan lomba olahraga, menginginkan anak yang sama untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena kegiatan lomba antara lomba PAI dan olahraga itu waktunya bersamaan, sehingga ibu harus memutuskan anak tersebut harus mengikuti kegiatan agar kedua pelatih tidak masuk belakang. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu biasa lakukan untuk memutuskan keputusan yang ibu ambil? Hal yang pertama ibu lakukan yaitu mengidentifikasi dulu apakah minat dan skill yang dimiliki anak condong kemana. Apakah anak tersebut lebih dominan ke PAI atau ke olahraga. Yang kedua, ibu akan mempertimbangkan juga waktu dan jadwal lomba mana yang lebih dahulu dilaksanakan. Ibu akan memprioritaskan lomba yang lebih dulu dilaksanakan dan yang memerlukan waktu latihan yang lebih panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu kepala sekolah anggap efektif
aktif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ibu melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada kedua pelatih lomba PAI dan olahraga tersebut. Selanjutnya, ibu juga mewawancarai anak yang bersangkutan untuk mengetahui lebih banyak mengenai minat dan bakat anak tersebut. Selanjutnya, ibu juga biasanya memanggil orang tua anak tersebut agar ibu juga mendapat gambaran lebih banyak tentang minat dan bakat anak, lebih condong ke mana. Apakah anak tersebut memang lebih condong ke olahraga ataukah memang lomba yang akan dilaksanakan PAI-nya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil pada kasus dilema etika tersebut? Yang menjadi tantangan ketika ibu harus memutuskan dalam kasus tersebut yaitu ketika anak harus memilih salah satu lomba, maka sebagai pelatih lomba yang lain tentu akan merasa kecewa. Kemudian juga anak tersebut juga tentu merasa kecewa karena harus menghentikan sementara latihannya yang satu agar lebih fokus pada persiapan lomba yang waktunya memang lebih dekat. Mungkin itu yang menjadi tantangan, sebab ada yang merasa kecewa atau ada yang merasa dirugikan. Apakah ibu kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu kepala juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang ibu kepala sekolah jalankan? Dalam kasus ini berarti ibu tidak langsung memutuskan dari tahap-tahapan yang dijalankan, seperti berkomunikasi dengan pembimbing lombanya, berdiskusi dengan orang tuanya, mewawancarai dengan anaknya, dan juga mempertimbangkan masukan-masukan dari guru yang lain sebagai rujukan pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika tersebut? Yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dari kasus ini yaitu hasil diskusi dengan orang tua siswa bersangkutan dan juga masukan-masukan dari guru lain, sehingga setelah proses diskusi tersebut ibu merasa bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik untuk anak tersebut, untuk kedua pelatih dan juga untuk sekolah. Kalau boleh saya tahu, keputusan yang ibu ambil pada saat itu, ibu memutuskan seperti apa? Keputusan yang ibu ambil adalah anak tersebut mengikuti persiapan lomba PAI terlebih dahulu sebelum mengikuti persiapan lomba olahraga. Artinya anak tersebut mengikuti lomba PAI sebagai yang utamanya, sedangkan untuk lomba olahraganya dia dijadikan sebagai cadangan. Hal tersebut kenapa ibu mengetahui dari memang basic anak tersebut berbakat dalam MTQ. Kemudian juga jadwal lomba PAI-nya lebih dahulu dilaksanakan dibandingkan dengan lomba olahraga, walaupun pelaksanaannya hanya selang beberapa hari saja. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, hal apa yang dapat ibu ambil dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Dalam keadaan apapun, dalam setiap mengambil keputusan harus selalu berkomunikasi terlebih dahulu, baik itu dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, dan dengan pihak-pihak lain yang lebih berpengalaman dalam masalah tersebut. Ibu luar biasa sekali jawaban-jawaban ibu, sangat menginspirasi sekali. Saya menjadi lebih tercerahkan atas pengambilan keputusan-keputusan yang sudah ibu ambil. Terima kasih ibu sudah meluangkan waktu
tugas doa yang dilaksanakan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Juga Bu Erika bisa menginspirasi guru-guru lain untuk mau lebih maju dan lebih sukses. Terima kasih Ibu. Ya Ibu, saya izin pamit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.